Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Wahyudi. Di video kali ini, kita akan membahas video ujian akhir semester, mata kuliah statistika dan probabilitas yang dibimbing oleh Pak Syahid Abdullah. Soal yang pertama itu, jelaskan apa itu distribusi normal menurut pemahaman Anda. Distribusi normal yang juga dikenal sebagai distribusi Gauss atau distribusi Gaussian adalah salah satu jenis distribusi probabilitas yang paling penting dalam statistika dan teori probabilitas. Distribusi ini memiliki bentuk kurva lonceng, bell-shaped curve, yang simetris, di mana di sekitar nilai rata-rata dan bentuknya ditentukan oleh dua parameter utama, nilai rata-rata mean dan semangan baku, atau standard deviation. Kurva distribusi normal menggambarkan bagaimana data tersebut di sekitar nilai rata-rata, dan beberapa sering nilai-nilai data mendekati atau menjauhi nilai rata-rata tersebut. Bentuk lonceng ini memiliki puncak pada nilai rata-rata dan probabilitas tertinggi terjadi di sekitar nilai rata-rata. Sedangkan probabilitas menurun ketika menjauh dari nilai rata-rata. Nomor 2, jelaskan apa yang Anda ketahui dengan taksiran interval disertai sebuah contoh. Taksiran interval adalah metode statistika yang digunakan untuk memperkirakan atau mengestimasi nilai parameter populasi berdasarkan sampel yang diambil dari sebuah populasi tersebut. Saat menghadapi situasi di mana tidak mungkin atau terlalu mahal untuk mengumpulkan data dari sebuah populasi, taksiran interval memberikan cara untuk memberikan perkiraan rentang nilai yang mungkin mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Taksiran interval biasanya digunakan untuk mengestimasi parameter populasi seperti rata-rata, proporsi, atau simpangan baku. Taksiran interval dilakukan dengan menghitung dua nilai, yaitu atas yaitu batas bawah lower bound dan batas atas upper bound yang merupakan nilai parameter populasi. Contoh taksiran interval. Misalkan Anda mengestimasi rata-rata tinggi badan populasi mahasiswa universitas tertentu. Sayangnya, mengukur tinggi badan semua mahasiswa di universitas tersebut adalah tugas yang tidak mungkin dilakukan karena populasi berjumlah ribuan atau lebih. Sebagai gantinya, Anda mengambil sampel acak dari populasi tersebut. Misalnya dari 100 mahasiswa, dan mencatat tinggi badan mereka. Dalam contoh ini kita akan menganggap bahwa tinggi badan mahasiswa tersebut mengikuti distribusi normal. Langkah-langkah untuk membuat taksiran interval. Yang pertama, ambil sampel. Ambil sampel acak dari populasi. Yang kedua, hitung statistik sampel. Hitung rata-rata tinggi badan sampel, misalnya min, dan simpangan baku sampel, misalnya S. Tentukan tingkat kepercayaan. Pilih tingkat kepercayaan yang diinginkan, misalnya 95% atau 99%. Tingkat kepercayaan ini menunjukkan seberapa yakin Anda bahwa taksiran interval akan menangkap parameter populasi yang sebenarnya. Hitung taksiran interval dengan menggunakan rumus yang sesuai berdasarkan distribusi yang ada. Hitung atas bawah dan batas atas taksiran interval. Misalnya untuk distribusi normal, taksiran interval rata-rata bisa dihitung dengan menggunakan rumus batas bawah rata-rata sampel kurang nilai kritis kali simpel baku sampel per akar kuadrat dari ukuran sampel. Batas bawah rata-rata sampel ditambah nilai kritis kali simpangan baku sampel per akar kuadrat dari ukuran sampel, di mana Z adalah nilai distribusi normal pada tingkat kepercayaan yang dipilih. S adalah simpangan baku sampel dan N adalah ukuran sampel. Misalnya, setelah menghitung, Anda mendapat taksiran interval rata-rata tinggi badan mahasiswa universitas tersebut adalah
165 cm hingga 170 cm dengan tingkat kepercayaan 95%. Artinya, Anda yakin dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa rata-rata tinggi badan populasi mahasiswa universitas tersebut berada di antara 165 cm hingga 170 cm. Tugas yang ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hipotesis serta berikan sebuah contoh. Hipotesis adalah pernyataan atau asumsi yang diajukan untuk diuji melalui metode ilmiah atau analisis statistik. Dalam konteks ilmiah, hipotesis merupakan dugaan awal tentang hubungan antara dua variabel atau fenomena tertentu. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menguji kebenaran dan kevalidan hipotesis tersebut berdasarkan data dan bukti yang ada. Ada dua jenis hipotesis yang sering digunakan dalam pengujian ilmiah. Yang pertama adalah hipotesis nol, simbolnya itu H0, adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel atau fenomena yang diuji. Dalam kata lain, tidak ada efek yang berpengaruh yang terjadi. Hipotesis nol sering ditandai dengan simbol H0. Hipotesis alternatif, simbolnya H1 atau HA, adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara variabel atau fenomena yang diuji. Hipotesis alternatif sering berfungsi sebagai alternatif terhadap hipotesis nol dan menyatakan bahwa ada efek atau pengaruh yang signifikan. Contoh hipotesis, misalkan Anda ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata skor ujian antar kelompok siswa. Kelompok yang belajar menggunakan A, yaitu kelompok A, dan kelompok yang belajar menggunakan metode B, kita sebut dengan kelompok B. Dalam hal ini, Anda dapat menyusun dua hipotesis. Karena tidak ada perbedaan rata-rata skor antara kelompok A dan kelompok B. Hipotesis alternatif, terdapat perbedaan rata-rata ujian antar kelompok A dan B. Setelah merumuskan kedua hipotesis ini, Anda dapat mengumpulkan data skor ujian dari masing-masing kelompok dan melakukan analisis statis seperti uji t-test untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor ujian di antara kedua kelompok. Jika hasil analis statistik menunjukkan p-value yang kecil, biasanya kurang dari tingkat signifikan yang telah diterapkan, misalnya 0,05, maka Anda dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor ujian yang signifikan antara kelompok A dan kelompok B. Berdasarkan data yang ada, sebaliknya jika p-value besar, maka Anda gagal menolak hipotesis nol dan tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa adanya perbedaan signifikan di antara dua kelompok. Mungkin presentasi saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.